Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Latifah, NIM T20188109. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi kurikulum dan tipologi kurikulum. Nah, yang pertama yaitu definisi kurikulum. Apa sih kurikulum itu? Nah, di sini kurikulum berasal dari bahasa Latin yaitu curere, yang maknanya laluan atau jejak. Dengan demikian, kurikulum dapat dimengerti sebagai suatu laluan atau jejak yang akan ditelusuri. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kurikulum dapat dipahami sebagai jelmaan atau metamorfosis. Sedangkan kurikulum berdasarkan dari berbagai pandangan dapat dipahami sebagai suatu perencanaan, suatu usaha pembelajaran, dan suatu hasil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan semua situasi atau keadaan dalam lembaga pendidikan yang dapat menyelidiki, mengorganisasi, memonitor, dan mengevaluasi secara sadar terhadap pengembangan kepribadian peserta didik. Yang selanjutnya yaitu tipologi kurikulum. Nah, berbagai pakar pendidikan dan sosiologi pendidikan telah mengkonstruksi berbagai tipe kurikulum berdasarkan sudut pandang atau landasan pemikiran yang berbeda. Di sini, tipologi kurikulum dibagi berdasarkan 5 sudut pandang, yaitu yang pertama, kurikulum berdasarkan isi, kedua, kurikulum berdasarkan model pengembangan, ketiga, kurikulum berdasarkan harapan kenyataan, keempat, kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran, dan yang kelima, kurikulum berdasarkan cakupan penggunaan. Tipologi kurikulum yang pertama yaitu kurikulum berdasarkan isi. Kurikulum berdasarkan isi yang terkandung di dalamnya mempunyai 3 tipe kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum klasik. Kurikulum klasik bersifat tradisional, dan kurikulum klasik ini menekankan pada bahasa asing, bahasa kuno, sejarah, sastra, matematika, dan ilmu murni. Yang kedua yaitu kurikulum faksional. Kurikulum faksional ini diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja. Dalam dunia pendidikan di Indonesia, kurikulum faksional ini diarahkan pada pendidikan kejuruan dan keahlian teknis seperti sekolah menengah kejuruan dengan berbagai macam penjurusannya, seperti teknik, elektronik, media, keuangan, dan tata boga, serta politeknik dengan berbagai macam penjurusannya. Yang ketiga yaitu kurikulum life adjustment. Kurikulum life adjustment menekankan pada pengembangan kepribadian. Nah, pengembangan kepribadian di sini meliputi pada pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman tentang bagaimana bisa hidup adaptif dalam mengarungi kehidupan dengan berbagai dimensinya. Seperti bagaimana menjaga kesehatan, mengkonstruksi hubungan sosial, membangun rumah tangga, dan sebagainya. Tipologi kurikulum yang kedua yaitu kurikulum berdasarkan model pengembangan. Kurikulum berdasarkan bagaimana ia dikonstruksi atau dibangun dapat dibagi menjadi 2 tipe kurikulum, yaitu yang pertama, kurikulum model administratif. Kurikulum model administratif merupakan kurikulum yang digagas dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip administratif oleh para administrator pendidikan. Dalam kurikulum model administratif ini, para administrator menginisiasi dan membentuk suatu kelompok kerja dengan suatu model tim yang disepakati dan dipandang mampu melakukan suatu tugas dengan tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya tim tersebut dapat dibagi atas 2 kelompok, yaitu kelompok pengarah dan kelompok pelaksana. Yang kedua yaitu kurikulum model akar rumput. Kurikulum model akar rumput ini berbeda dengan kurikulum model administratif. Kurikulum model akar rumput ini
tidak digagas dan dibangun dari pemikiran elit birokrasi pendidikan yang cenderung bersifat sentralis dan berdimensi top-down, melainkan kurikulum model akar rumput ini dikonstruksi dan dibangun oleh para guru dan sekolah berdasarkan dengan visi, misi, dan tujuan yang akan mereka raih. Kurikulum model akar rumput ini memiliki sifat yang desentralistik. Nah, konstruksi pengembangan kurikulum yang bersifat desentralistik ini yang memberikan keleluasaan bagi sekolah serta guru untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penyempurnaan berdasarkan konteks dan situasi sekolah dan kelas. Pengembangan kurikulum seperti inilah yang memungkinkan sekolah mengembangkan ciri atau kekhasan sekolah mereka sehingga hal itu nantinya menjadikan suatu sekolah lebih diminati dibandingkan dengan sekolah yang lainnya. Nah, dari sini dapat melahirkan kompetisi yang relatif adil karena bersaing berdasarkan pada keunggulan komparatif sekolah yang dimiliki. Untuk tipologi kurikulum yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang tipologi kurikulum. Tipologi kurikulum selanjutnya adalah kurikulum berdasarkan harapan kenyataan yang terdiri dari dua kurikulum, yaitu kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Kurikulum ideal berisi sesuatu yang ideal dan yang dicita-citakan. Kurikulum ini diharapkan dapat dilaksanakan dan berfungsi sebagai acuan atau pedoman guru dalam proses belajar dan mengajar. Oleh karena itu, kurikulum ideal merupakan pedoman bagi seorang guru. Dan kurikulum aktual yaitu kurikulum yang dilaksanakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum dan pengajaran merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan. Kurikulum merujuk kepada bahan ajar yang telah direncanakan dan akan dilaksanakan dalam jangka panjang, sedangkan pengajaran merujuk kepada pelaksanaan kurikulum secara bertahap dalam proses belajar mengajar. Selain itu, kurikulum aktual juga dapat diartikan sebagai kurikulum yang secara real dapat dilaksanakan oleh guru sesuai dengan keadaan dan kondisi yang ada. Selanjutnya adalah kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Terbagi menjadi 3, yaitu kurikulum terpisah, kurikulum terpadu, dan kurikulum terkorelasi. Kurikulum terpisah adalah kurikulum yang mata pelajaran atau mata kuliahnya dirancang untuk disajikan atau diberikan secara terpisah-pisah. Misalnya, mata kuliah sosiologi pendidikan diberikan secara terpisah dengan mata kuliah antropologi pendidikan dalam program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Yang kedua adalah kurikulum terpadu. Kurikulum terpadu adalah kurikulum di mana bahan ajarnya disajikan secara terpadu. Kurikulum ini biasanya disajikan dalam bentuk tematik, sehingga semua mata pelajaran bisa terintegrasi atau terpadu ketika pendidik menjelaskan, menerangkan, atau mendiskusikan suatu tema. Misalnya, tema pelajaran lingkungan hidup bisa dijelaskan, diterangkan, dan didiskusikan dengan berbagai mata pelajaran yang ada seperti pelajaran sains, agama, dan ilmu pengetahuan sosial. Yang ketiga adalah kurikulum terkorelasi. Kurikulum terkorelasi adalah kurikulum yang bahan ajarnya dirancang, dikonstruksi, dan disajikan secara terkorelasi dengan bahan ajar lain. Misalnya, beberapa materi dari sosiologi konsumsi memiliki keterkaitan dengan beberapa materi dalam sosiologi kebudayaan. Selanjutnya adalah kurikulum berdasarkan cakupan penggunaan, yaitu kurikulum nasional, kurikulum lokal, dan kurikulum sublokal. Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan secara nasional. Kurikulum tersebut dikonstruksi oleh suatu tim nasional yang melibatkan berbagai kepakaran tingkat nasional dari berbagai bidang keilmuan. Yang kedua, kurikulum lokal. Kurikulum lokal merupakan kurikulum yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan secara lokal. Konsep lokal bisa terkait dengan suatu wilayah, provinsi, kabupaten, atau kota. Yang ketiga adalah kurikulum sublokal.
Kurikulum sublokal atau sekolah adalah kurikulum yang operasionalnya diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan dalam lingkup sekolah. Kurikulum ini dikenal sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dampak evaluasi kurikulum pada proses di sekolah. Dampak evaluasi kurikulum secara nasional dapat memiliki dampak negatif dan positif. Adapun dampak negatif evaluasi kurikulum secara nasional meliputi dampak terhadap proses belajar mengajar atau PBM dan dampak pada hubungan sosial antara guru dan murid. Yang pertama, dampak terhadap proses PBM. Jika evaluasi kurikulum nasional dimaksud sebagai standar kelulusan siswa secara nasional pula, maka ia akan menimbulkan beberapa dampak terhadap proses belajar mengajar. Antara lain, sekolah tidak lagi menjadi lembaga pendidikan yang mentransmisikan nilai dan norma yang dipandang penting dalam menghadapi kehidupan. Kalaupun transmisi nilai dan norma ini dilakukan, itu pun hanya sampai pada semester pertama kelas 2, karena pada semester kedua kelas 2, sekolah akan mempersiapkan siswa menguasai materi ujian nasional. Konsekuensinya, sosialisasi siswa di sekolah tidak sempurna. Yang kedua yaitu dampak pada hubungan sosial antara guru dan murid. Ujian nasional telah menciptakan stratifikasi sosial terhadap guru oleh para siswa. Semua guru dibuat stratifikasinya berdasarkan atas 2 kelas, yaitu kelas mata pelajaran yang ikut diuji dan kelas mata pelajaran yang tidak diikuti ujian nasional. Perbedaan kelas ini memberikan dampak pada perbedaan sikap, perilaku, dan tindakan terhadap guru oleh para siswa. Dalam stratifikasi sosial ini, guru yang mengajar mata pelajaran yang diikuti ujian memperoleh perhatian, penghormatan, dan ketundukan yang lebih besar dibandingkan dengan guru yang mengajar mata pelajaran yang tidak diikuti ujian nasional. Keadaan ini selanjutnya memberikan dampak terhadap kemampuan guru untuk memotivasi dan menasihati murid, serta sebaliknya kepatuhan murid terhadap motivasi dan nasihat yang diberikan guru. Selanjutnya yaitu dampak positif, di mana dampak baiknya yaitu pelajar bisa belajar dengan mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju, tapi didukung oleh kepala sekolah, guru, tenaga pengajar, peserta didik, bahkan lembaga itu sendiri, di mana kepala sekolah harus berhubungan baik dengan atasannya dan membina hubungan baik dengan bawahannya. Lalu guru harus bermutu, maksudnya guru harus memberi pelajaran yang dapat dicerna oleh peserta didik. Lalu siswa juga harus bermutu, maksudnya siswa dapat belajar dengan baik, giat belajar, menjadi siswa yang kreatif dalam setiap pemecahan masalah, serta kritis dalam setiap pelajaran.